Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita balik lagi nih di pelajaran PPKN mengenai materinya wawasan Nusantara. Jadi, saya akan menjelaskan kenapa wawasan Nusantara itu begitu penting bagi kita semua, apalagi generasi-generasi muda. Apa pentingnya wawasan Nusantara? Kenapa kalau tidak mempelajari wawasan Nusantara, ke depannya nanti kita kalau menjadi pemimpin kita tidak akan ngerti bagaimana mengurus sebuah negara atau wilayah atau daerah yang kita pimpin. Itu akan dibahas semua di sini nanti. Ya, kita akan langsung aja mengenai ini. Jadi kita mencantumkan saya mencantumkan di sini peta. Kalau kalian melihat dari ujung sini sampai di ujung sini, dan kalian tahu ini pulau apa, pulau apa, pulau apa, pulau apa, pulau apa, maka kalian sudah memiliki sebagian dari wawasan Nusantara. Kalian memiliki wawasan mengenai Nusantara. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi di wawasan Nusantara itu adalah definisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia. Itu kalimatnya. Nah, kemudian wawasan itu menunjukkan cara pandang. Artinya adalah cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Kalau Nusantara itu terbagi menjadi dua, Nusa dan Antara, sebagai suatu konsepsi untuk menggambarkan kesatuan wilayah. Ya, nah kalau di sini wawasan Nusantara ini eh, sangat penting, dan ini juga dulu pernah, karena memiliki konsep wawasan Nusantara dan ilmu-ilmunya, maka dulu ada pernah terjadi sebuah kejadian yang bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Kenapa? Karena pemudanya memiliki wawasan Nusantara. Kenapa dia disebut memiliki wawasan Nusantara? Karena yang dari Aceh datang, yang dari Papua datang, dan dari berbagai daerah datang. Ya, mereka memiliki konsep wawasan Nusantara. Bagaimana caranya mereka memandang sebagai sebuah kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu namanya wawasan Nusantara. Nah, dalam konsep wawasan Nusantara itu dibagi dua konsepnya, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra. Kalau Trigatra itu adalah aspek alamiah, dan alamiah ini maksudnya udah ada gitu dari sananya. Berbeda dengan aspek Pancagatra. Kalau aspek Pancagatra itu yang biasa aspek sosialnya. Itu yang seperti sudah kalian pelajari di bab sebelumnya mengenai integrasi nasional atau ancaman. Nah, dalam aspek Trigatra itu pertama ada letak dan bentuk geografis. Ini kan aspek alamiah ya. Letak dan bentuk geografis kita nggak bisa minta. Kita memang kebetulan terletak di garis khatulistiwa, di antara Australia, di antara Singapura, di antara Malaysia. Itu semua adalah aspek alamiah. Yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Ya, di sini keadaan dan kemampuan penduduk itu maksudnya jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, distribusi penduduk. Distribusi itu maksudnya dari Jawa, Pulau Jawa yang penduduknya padat, itu dipindah ke daerah-daerah yang penduduknya masih sedikit gitu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangun daerah yang masih kosong tersebut gitu. Kemudian ada keadaan dan kekayaan alam. Nah, aspek Trigatra itu mengenai wawasan Nusantara, kan saya udah bilang yaitu aspek alamiah. Keadaan dan kekayaan alam kita nggak bisa minta kepada Tuhan. Kita nggak bisa meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah daerah saya agar memiliki berlian, atau di setiap bawah tanah, di setiap rumahnya memiliki berlian agar menjadi orang kaya. Itu nggak bisa. Nah, keadaan dan kekayaan alamnya itu di setiap negara juga beda-beda. Ada negara yang tidak memiliki apapun, ada negara yang hanya memiliki misalnya minyak, tapi hanya gara-gara minyak doang dia bisa menjadi kaya. Nah, itu namanya aspek Trigatra. Ya, cuma tiga nih aspek Trigatra. Yang kemudian ada
aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra itu di sini ada ideologi. Apa ideologi kalian? Kalau kalian bilang Pancasila, berarti kalian sudah mengetahui wawasan Nusantara, nambah satu lagi tadi wilayah, sekarang ideologi. Yang kedua, politik. Politik kita apa? Kalian bilang demokrasi, berarti kalian sudah memiliki aspek wawasan Nusantara dalam Pancagatra. Kemudian ada sosial budaya, bagaimana kehidupan sosial kita, budayanya apa saja, itu pasti kalian tahu. Ya. Kemudian ada ekonomi, kita mengenal ekonomi kerakyatan, kemudian ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan kita ini biasanya disinggung mengenai konsep semesta, pertahanan keamanan semesta. Itu yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Pertahanan keamanan semesta, maksudnya pertahanan keamanan semesta itu adalah ketika kita perang atau apapun, yang berjuang itu tidak hanya TNI dan polisi, tapi seluruh masyarakatnya. Apakah masyarakat TNI dan polisi doang? Tidak, tapi seluruh sumber daya yang ada di negara kita akan dipergunakan untuk perang. Makanya ketika kita saking sebelnya sama suatu negara, kita suka bilang, ayo perang gitu. Kenapa tidak dilaksanakan? Karena aspeknya banyak. Gitu. Kalau kita memang sudah negara kaya pun memikir-mikir lagi untuk perang. Nah, itu ada pertahanan, keamanan. Nah, kenapa aspek ini penting semuanya? Kenapa penting? Karena kalau kita sudah menguasai ideologi kita apa, politik kita apa, sosial budaya kita apa, ekonomi kita apa, pertahanan keamanannya seperti apa, maka untuk menjaga sang merah putih ini, kita lebih mudah. Karena setiap warga negara paham dan tahu. Tidak ada lagi ideologi-ideologi yang baru. Tidak ada lagi politik-politik busuk atau yang biasa kita sebut politik kotor. Sosial budayanya tidak ada lagi yang nambah-nambah. Ada ekonomi, ada pertahanan dan keamanan yang tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, penting banget kenapa diantara kalian harus banget paham mengenai hal ini. Ya biar kalian ketika berpikir untuk misalnya kalian menjadi suatu atau kalian menjadi pemimpin, maka kalian harus sangat amat untuk mempelajari hal-hal seperti ini biar Indonesia itu maju gitu. Oke, itu aja. Semoga kalian paham dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.